Kita baca sama-sama Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah yaitu tentang tawanan Roh Kudus. Apakah yang dimaksud dengan tawanan Roh Kudus? Tawanan Roh Kudus berarti hidup kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita, tapi Roh yang memimpin kita. Memang kalau roh bertentangan dengan keinginan daging kita, Pak. Roh Tuhan mau kita begini, tapi kita pedaging maunya begini. Roh Tuhan maunya kita setia gereja, tapi daging, firman Tuhan bilang, roh penurut daging lemah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Saudara, Rasul Paulus, dia adalah tokoh agama Yahudi. Sebagai tokoh agama Yahudi, Rasul Paulus ini sangat fanatik dengan agama Yahudi pada waktu itu. Alkitab katakan, siapapun orang yang tidak mau menerima pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Paulus, pasti akan dibunuh. Dan banyak orang-orang Kristen yang mati dibunuh oleh Paulus. Apa perbedaan agama Yahudi dengan agama Kristen? Sebenarnya sama aja, Pak. Kristen Yahudi dan Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kalau agama Yahudi, itulah agama Israel saat ini. Sampai sekarang mereka belum percaya Yesus sudah lahir di dunia. Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias datang ke dunia. Tapi kalau Protestan dan Katolik sudah percaya bahwa Yesus sudah lahir. Saudara, saking fanatik Rasul Paulus pada waktu itu, dia banyak membunuh orang-orang Kristen. Orang-orang yang di luar pengajaran Paulus pasti akan dibunuh. Alkitab itu sudah mengajarkan, jangan pernah kita membeda-bedakan golongan. Jangan pernah kita membeda-bedakan organisasi. Karena pada waktu itu, saudara, mereka itu suka membeda-bedakan. Oh, saya ini guruku Paulus. Oh, saya ini Kefas. Oh, saya ini Apolos. Makanya Yesus katakan begini, mau kalian gurunya Paulus ke? Mau kalian gurunya Apolos, mau kalian gurunya Kefas, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan bagi saudara dan saya. Mau kita Katolik, mau kita Protestan, mau kita GBI, mau kita karismatik, saudara dan saya satu tubuh di dalam Kristus. Jadi tidak ada yang boleh membeda-bedakan. Makanya di sini gereja oikumene. Coba saya tanya dulu, siapa dari aliran karismatik, coba angkat tangan. Satu orang aja. Oh, ini dua. Siapa dari aliran Protestan HKBP atau Protestan Timur? Oh, rata-rata dari Protestan. Haleluya. Ya. Siapa dari Katolik, coba angkat tangan. Oh, ada Katolik juga 3 orang. GPDI, coba ada? Tidak ada. Saudara, di sini gereja oikumene terdiri dari berbagai macam organisasi. Sebenarnya, saudara, organisasi itu boleh ada di dunia ini untuk apa? Untuk melindungi kita dari badan hukum. Tetapi jangan sampai organisasi itu menjadi benteng pemisah antara saudara dan saya. Makanya Yesus katakan, mau kamu gurunya pastor, mau kamu gurunya pendeta,
bagi kita. Amin. Mau kita Katolik, Protestan, GBI atau karismatik, kalau nggak ada pertumbuhan Pak, sama aja bohong. Iya kan? Yang terpenting Yesus memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Karena ingat baik-baik, di sorga itu tidak ada merek gereja. Oh cuma Katolik yang selamat. Oh cuma Protestan yang selamat Ibu Pendeta. Oh cuma karismatik yang selamat. Tidak. Di sorga kata Alkitab cuma ada mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Makanya Alkitab katakan, coba Pak, bukan setiap orang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini Tuhan yang bilang atau Ibu Pendeta yang bilang? Tuhan yang bilang. Makanya jangan pernah kita fanatik organisasi. Amin. Saudara, di seluruh dunia mungkin aliran karismatik ada sekitar 600-an lebih sinode. Tapi jangan sampai walaupun ada 600 lebih sinode yang ada di seluruh dunia, tapi jangan sampai kita saling bertentangan, berdebat satu dengan yang lain. Amin. Yang penting kita punya satu Alkitab yang sama. Apa yang tertulis dalam Alkitab, itu yang kita lakukan. Makanya saya katakan, di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, banyak guru, tapi cuma satu juru selamat, itulah Tuhan Yesus. Saudara, jangan seperti Rasul Paulus, saking fanatiknya tapi fanatik salah-salah. Dia bunuh tuh orang-orang yang menentang pengajarannya dia, Pak. Bunuh tuh orang-orang Kristen. Dan akhirnya Tuhan pukul itu Paulus. Tuhan pukul apa? Kasih dia mata buta, Pak. Kalau mungkin dia mata nggak buta, nggak bakal dia bertobat. Galatia 4 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Terus, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang. Di manakah bahagianmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Semenjak pertama kali Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, Tuhan katakan dia diberikan satu penyakit, itulah duri dalam daging. Itulah penyakit mata. Dia kan Tuhan kasih buta, Pak. Melalui Ananias, doakan dia, akhirnya dia sembuh. Tapi menurut Alkitab, walaupun Rasul Paulus sudah didoakan oleh Ananias, tapi dia sakit mata itu nggak sembuh secara sempurna, Pak. Ya. Jadi kenapa saudara Rasul Paulus ini diberikan duri dalam daging? Semenjak pertama kali dia melayani. Supaya apa? Supaya ketika dia dipakai, dipilih oleh Tuhan menjadi pemberita Injil, dia jangan pernah lari dari hadirat Allah. Makanya kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah setia, Pak, kalau Tuhan berikan kita duri dalam daging, bersyukurlah. Karena Tuhan tidak mau kita meninggalkan pelayanan. Tuhan tidak mau kita meninggalkan ibadah. Dan penyakit itu nggak akan hilang, Pak. Bertahun-tahun kata Alkitab Rasul Paulus berdoa. Berulang kali dia berdoa. Nggak sembuh-sembuh. Coba buka dulu ayatnya, Pak. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri terus. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku terus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekarang saya tanya, siapa yang diberikan duri dalam daging oleh Tuhan? Coba angkat tangan. Istilahnya ada penyakit tapi gak pernah sembuh. Padahal kita sudah berulang kali berdoa. Bersyukur kalau kita diberikan duri dalam daging. Amin. Itu tidak akan pernah membawa pada kematian. Tapi itu Tuhan kasih tempel di tubuh kita untuk apa? Supaya kita jangan menjauh dari Tuhan. Seperti Paulus. Alkitab katakan, sudah berulang kali Paulus berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong Tuhan. Saya kan sudah melayani Tuhan. Tolong Tuhan. Paulus, cukup kasih karunia yang aku berikan kepada kamu. Supaya apa? Ketika aku promosikan engkau, jangan sampai engkau sombong dan meninggikan dirimu. Amin. Dari penyakit itu Tuhan taruh di tubuh kita. Bukan untuk membuat kita mati, enggak. Sebagai pengingat. Supaya jangan sampai kita tidak setia dengan Tuhan. Semenjak pertama kali saya melayani, Tuhan berikan saya duri dalam daging. Setiap kali saya, kalau itu kambuh, sakitnya luar biasa seperti Paulus. Di Galatia dia katakan begini, seandainya aku bisa cungkil kamu pe mata, kasih pindah sama saya. Karena betapa sakitnya kalau dia kambuh luar biasa. Tapi enggak sembuh-sembuh juga. Makanya bersyukur kalau kita Tuhan berikan kita duri dalam daging. Berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih tahu. Ada orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Ada juga orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Coba buka dulu ayatnya, Pak. Kita baca ya. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi tidak semua manusia di dunia ini akan selamat. Siapakah orang yang akan selamat? Gereja ini adalah bengkel manusia. Ada manusia yang mudah diperbaiki. Ada juga manusia yang sulit diperbaiki. Manusia yang mudah diperbaiki, kalau dia dengar firman, dia respon. Dia buka hatinya, saudara. Berarti itu mudah diperbaiki. Tapi manusia yang sulit diperbaiki, ketika dia dengar firman, dia bilang, oh persetan ibu pendeta, setiap minggu singgung melulu. Lihat aja kalau saya mau gereja. Itu rusaknya pasti sudah parah. Sudah susah diperbaiki. Saudara lihat seperti Lydia. Kata Alkitab, ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, Alkitab katakan Tuhan membuka mata hati Lydia, sampai Lydia itu respon ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Allah. Coba buka dulu ayatnya, Pak. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau saudara dengar firman Tuhan, kemudian mata hati kita dibukakan oleh Tuhan, artinya kita meresponi firman itu, meskipun firman itu keras, sangat menyinggung perasaan, tapi namanya firman, tetap firman. Tapi kita menerima dengan lapang dada, berarti kita manusia yang mudah diperbaiki. Manusia yang sulit diperbaiki seperti Firaun. Keluaran 9 ayat 12.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya. Pada waktu Musa menyampaikan firman Allah, Alkitab katakan hati Firaun keras membatu, Pak. Berarti dia orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang ketika dia mendengarkan firman Allah, mata hatinya dibukakan oleh Tuhan. Artinya dia respon meskipun keras. Tapi orang-orang yang akan binasa, ketika dia dengar firman keras, dia pasti akan bersungut. Persetan, setiap hari Minggu singgung. Tapi sini orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Memang saudara, masuk surga itu sulit. Syaratnya aduh minta ampun. Nah boleh kita goyang-goyang begini. Firman Tuhan bilang jangan pesta pora. Nah boleh lagi kita firman Tuhan bilang lagi jangan mabuk. Nah boleh lagi kita begini. Firman Tuhan bilang lagi. Sulit memang saudara. Tapi siapa yang meresponi firman Tuhan, dialah yang akan selamat. Amin. Saudara, memang kita itu tidak mampu lakukan firman Pak Martin. Makanya kita harus butuh Roh Kudus. Karena Alkitab katakan Roh Kudus itu adalah roh yang dikirim Tuhan kepada saudara dan saya untuk apa? Memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita supaya kita mampu melakukan firman Allah. Dan Roh Kudus itu adalah materai Allah. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Alkitab katakan Roh Kudus itu adalah materai. Coba Pak buka dulu ayatnya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sekarang saya tanya dulu, Mapaskah kalau mau melamar pekerjaan tanpa materai kira-kira sah tidak? Tidak. Kalau tidak pakai materai diterima apa tidak? Tidak. Alkitab katakan Roh Kudus itu materai orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Berbahagialah kita yang sudah punya Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Orang kalau penuh Roh Kudus, dia pasti aman. Aman. Kenapa? Kita nggak boleh Mama Loisa buat salah sedikit aja langsung dipetok. Betul nggak Mama Loisa? Karena ada roh yang berbicara di hati nurani. Coba kita lawan tuh Roh Kudus yang berbicara di hati nurani kita. Pasti kalau nggak babak belur kita dia buat. Iya kan? Pasti kita akan sakit parah Pak. Kalau sampai kita mendukakan Roh Kudus yang berbicara. Makanya aman kalau ada Roh Kudus. Karena Alkitab sudah katakan Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, dan Roh Kuduslah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pak Martin, Yesus dibaptis oleh siapa? Pada waktu Yohanes baptis Tuhan Yesus, masih bayi atau sudah besar? Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pak, kira-kira waktu Petrus menginjil ini Pak, kepada bayi-bayi atau orang dewasa? Orang dewasa sayang. Dia bilang, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus sebagai jalan keampunan dosa.
ini jujur, saya dari Protestan. Saya dibaptis dari bayi, Pak. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya dibaptis sesuai dengan pengajaran Alkitab. Yesus dibaptis di mana, Pak? Sungai Yordan. Oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat dia sudah dewasa. Tuhan bilang, orang masih bayi itu belum tahu dosa, Pak. Sedangkan Alkitab katakan baptisan itu sebagai jalan keampunan dosa. Justru kita yang sudah banyak buat dosa, ketika kita dibaptis, dikubur dalam air, keluar supaya apa? Hidup baru, termeterai oleh Roh Kudus. Ini bukan pengajaran ibu pendeta, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus. Coba buka dulu Pak yang Nikodemus. Nikodemus, Yohanes 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Waduh Pak, kalau seorang pemimpin agama itu luar biasa fanatiknya ya. Terus, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Terus, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Terus, ini Nikodemus berjawaban. Kata Nikodemus kepadanya, Tuhan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Terus, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus ini adalah pemimpin agama Yahudi. Pak Martin, kenapa Nikodemus itu berjumpa dengan Yesus malam-malam? Karena dia seorang pemimpin, Pak. Nanti takut DP teman-teman majelis lihat, oh bahaya. Itu bisa jadi bahan omongan, iya kan? Dia berjumpa dengan Yesus, dia sembunyi-sembunyi. Rabi, saya boleh tanya, bagaimana caranya supaya saya ini bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan bilang, hei Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Nikodemus bilang begini, Tuhan, mana mungkin saya mau dilahirkan, Pak, sudah tetek, sudah tua. Dia bilang toh, mana mungkin Tuhan, saya sudah tua, kok mau dilahirkan lagi, mau masuk lagi dalam perut ibu. Ini dia artikan secara logika, Pak. Terus apa kata Yesus? Nikodemus, kita maksud begini, kalau kamu tidak dilahirkan lewat air, dilahirkan berarti masuk dalam air, seperti kita dalam perut ibu. Jika engkau tidak dilahirkan lewat air, engkau tidak akan pernah dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Yang diajarkan Alkitab itu baptisan selam. Haleluya. Bukan baptisan percik. Saya ini Protestan dulu, Pak. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya melakukan apa yang sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Kisah 2 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat terus. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Pak, beda kalau kita melayani dengan power Roh Kudus dan dengan daging. Minta Roh Kudus, saudara. Pembaptis Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Saudara dapat baptisan Roh Kudus bukan saja berdoa di gereja, enggak. Di rumah aja saudara berdoa, Tuhan tolong penuhkan saya dengan Roh Kudus. Tolong Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Dia pasti akan datang. Dan saudara akan mendapatkan roh yang luar biasa.
roh yang perkasa. Petrus pada waktu saudara dia melayani Tuhan, sebelum dia melayani Tuhan dia penakut. Tapi setelah dia mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, Alkitab katakan dia menjadi gagah berani menyampaikan firman Allah. Sehingga ribuan orang bertobat ketika Petrus memberitakan Injil. Berulang kali saya ajarkan tentang Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara berdoa pribadi di rumah, katakan, Tuhan, saya ingin sekali kepenuhan Roh Kudus. Tuhan tolong, coba Pak, yang tanda kepenuhan Roh Kudus berbahasa-bahasa lidah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ketika kita berbahasa roh, kenapa bahasa roh itu nggak bisa dimengerti oleh manusia? Karena itu adalah bahasa Allah. Kita bercakap-cakap dengan Allah, bahkan setan pun tidak bisa menghambat Pak ketika kita berdoa dengan bahasa roh. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau kamu berdoa, jangan berdoa cuma dengan akal. Karena akal ini bisa dihambat oleh setan. Tapi berdoalah dengan Roh Kudus yang tidak bisa dihambat oleh siapapun, termasuk setan. Amin. Terus Pak, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat terus. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun terus. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran terus. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dibalikan seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Artinya begini, kalau kita itu berbahasa roh, tidak usah kita bercakap kepada manusia, karena mereka tidak mengerti. Amin. Tetapi kalau kita bernubuat, silakan. Tapi itu adalah salah satu karunia-karunia Roh Kudus. Ketika kita bernubuat di atas mimbar, ya, Tuhan pakai lidah kita, tiba-tiba kita mulai berbicara. Berbicara itu karena roh yang mendorong kita berbicara seperti itu. Amin. Dan itu benar dan perlu diuji. Karena kita katakan, tidak semua roh berasal dari Tuhan. Ujilah segala roh. Karena tidak semua roh itu berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi seperti itu. Dari Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ini adalah firman yang berasal dari Tuhan. Kalau saudara mau dibaptis oleh Roh Kudus, jangan minta sama ibu pendeta untuk baptis kalian. Masuk di kamar, berdoa, Tuhan, bagaimana sih itu kepenuhan Roh Kudus? Tolong Tuhan, penuhkan saya dengan Roh Kudus. Berdoa aja. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan penuhkan kita dengan Roh Kudus, asal kita punya kerinduan dan kita mau. Amin. Karena Alkitab yang katakan Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang ini akan selamat. Alkitab bilang, banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit yang dia pilih. Amin. Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang termeterai dengan Roh Kudus. Haleluya. Baru kita menjadi kepunyaannya Allah.